Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica, pengisi suara Erna Olivia, bab 37. Gak usah ngarang kamu, peringatan dari mana? Nico menarik tangan Sisil hingga lengan keduanya saling bersentuhan. Tangan besar Nico seakan sedang mengunci tubuh Sisil hingga kesulitan untuk bergerak menjauh. Kak Niko, apaan sih? Sisil mencebik kesal, tangan satunya dia gunakan untuk memukul tangan Niko yang sedang menahannya. Lepasin gak, malu diliatin orang. Niko santai saja melihat Sisil yang terus memberikan protes sambil memukulnya. Dia bahkan sengaja mengencangkan cengkeramannya pada lengan Sisil. Tidak ada yang memperhatikan mereka kecuali Feli dan Nathan yang pastinya sedang memperhatikan Feli. Diem, gak usah banyak protes, seru Niko tegas. Dia benar-benar cuek dan tidak peduli dengan keadaan sekitar. Terlihat begitu santai menunjukkan kedekatan di depan keluarganya dan orang yang ada di sana. Meski mereka sedang sibuk mencemaskan kondisi Kenzo, tapi tetap saja mereka masih bisa melihat sekilas apa yang sedang dilakukan Niko dan Sisil. Mereka sudah mirip seperti sepasang kekasih baru yang sedang menunjukkan kemesraan. Sisil melirik kesal pada Niko. Laki-laki itu hanya memasang wajah datar. Pandangan matanya entah fokus kemana. Sedangkan di seberang sana ada Feli yang masih setia memperhatikan Niko dengan tatapan yang semakin sendu. Tatapan mata yang terlihat menyimpan luka dan rasa cemburu. Pandangan mata Sisil kembali beralih pada Niko. Sekarang dia tahu kenapa Niko sengaja menarik dan menahannya sampai membuat tubuhnya dan Niko saling menempel erat. Apalagi tujuannya kalau sengaja untuk memanasi Feli dan membuatnya cemburu. Emangnya masih zaman manas-manasin mantan pakai cara kayak gini? Sindiran halus Sisil berhasil membuat Niko melirik tajam. Kenapa? Gak terima dibilang lagi manas-manasin? Makanya kalau masih cinta tuh jangan dilepas. Sisil menarik paksa tangannya. Niko sempat menahannya lagi tapi kemudian membiarkan Sisil melepaskan diri darinya karena wanita itu melotot tajam. Bukan begitu kalau mau balas dendam. Kasihan tuh Kak Feli sampai berurai air mata karena cemburu. Ucapan lirih Sisil terdengar menggelitik. Dia mengatakan kalau Feli berurai air mata karena cemburu. Padahal sejak tadi Feli juga sudah menangis bahkan sebelum mereka datang. Sisil kembali bergeser menjauh. Dia malas berada dalam situasi yang hanya membuatnya canggung dan merasa tidak enak pada Feli. Feli jadi terus menatap ke arahnya dan Niko. Hal itu juga yang akhirnya membuat Nathan terus menatap gerak-gerik Feli. Sisil bahkan mulai cemas. Dia takut Nathan akan berspekulasi dan terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada Feli dan Niko. Untuk apa membuatnya cemburu? Lagi pula kami sudah tidak ada hubungan apapun. Niko mengelak, tapi dari cara dia menarik tangan Sisil hingga membuat tubuh keduanya saling menempel, sudah jelas kalau Niko sengaja melakukan itu untuk membuat Feli cemburu. Terlebih, Niko sempat melirik ke arah Feli setelah menarik tangan Sisil. Sisil melirik malas. Gak usah mengelak, aku tuh gak bego kak, seru Sisil. Bibirnya mencibik kesal. Suara yang khas juga membuat Niko terkekeh geli namun berusaha ditahan. Iya, kamu gak bego, cuma bodoh aja. Niko mengetuk gemas kening Sisil, lalu bergegas pergi menghampiri JJ dan Mama Grace. Dia bahkan lebih bodoh dariku, gumam Sisil lirih. Dia tidak habis pikir dengan Niko. Laki-laki itu memang sengaja menunjukkan kedekatan dengannya untuk membuat Feli cemburu. Bukankah artinya dia masih memiliki perasaan pada Feli? Kalau sudah tidak memiliki perasaan, Niko pasti akan acuh meski di sana ada Feli sekalipun yang sedang mengawasi gerak-geriknya. Tatapan mata Niko juga masih menunjukkan adanya perasaan yang masih tersimpan rapi dalam hatinya. Hampir 3 jam Niko dan Sisil ada di rumah sakit. Mereka bergegas pulang setelah Papa Andreas mengurus kepindahan Kenzo ke rumah sakit di Singapura. Semua orang akan ikut mengantar, termasuk Mama Grace yang mungkin akan menemani JJ dan Mama Risa selama di Singapura. Niko dan Sisil pamit pada mereka, begitu juga dengan Nathan dan Feli. Mereka keluar dari rumah sakit bersama. Apa hubungan kalian? Tiba-tiba Nathan bersuara, keempatnya jalan beriringan dengan posisi wanita yang ada di ujung.
dan laki-laki berada di tengah. Nico terlihat acuh, sedangkan Feli ikut menatap ke arah Sisil. Dia terlihat penasaran dan seperti menunggu jawaban yang akan keluar dari mulut Sisil. Hubungan apa? Sisil sedikit bergebih mudah menatap Nathan. Kalian pacaran atau hanya sebatas teman? Nathan langsung memperjelas ucapannya. Pertanyaan itu mendapatkan reaksi dari Nico yang langsung menatap Nathan. Kami punya hubungan lebih dari sekedar teman, sahut Nico tegas. Dia langsung memotong ucapan Sisil yang pasti akan berkata jujur tentang hubungan mereka. Sisil bengong menatap Nico. Dia ingin memberikan protes, namun Nico menatapnya tajam. Sementara itu, Sisil langsung beralih menatap Feli yang seketika langsung menundukkan kepalanya setelah mendengar pengakuan dari Nico. Bisa dilihat jelas kalau Feli sangat kecewa mengetahui hubungan Nico dan Sisil. Sil, bukannya Mami dan Dedimu nggak ngizinin kamu punya hubungan lagi dengan laki-laki sebelum kamu menyelesaikan kuliah? Kamu bilang dia cuma teman. Nggak masalah kalau kamu berteman, tapi nggak harus menjalani hubungan saat ini. Ingat pesan Mam dan Dadmu, mereka nggak mau kejadian buruk itu lagi terjadi sama kamu. Nathan menentang keras hubungan Sisil dan Nico. Dia berusaha mengingatkan Sisil kalau untuk saat ini dia tidak boleh menjalin hubungan dengan siapapun. Kedua orang tua Sisil masih trauma dengan kejadian yang menimpa anaknya akibat perlakuan buruk Dev. Tapi Opa, aku memang nggak punya Kejadian buruk apa? Seru Nico dengan mata yang melotot tajam. Kejadian saat Sisil akan dinodai oleh pacarnya waktu itu. Kamu tidak tahu kalau aku yang menolongnya. Kamu pikir aku akan melakukan hal gila itu pada Sisil? Aku bukan laki-laki bodoh yang bisa dengan mudahnya merenggut kesucian seseorang. Ucapan Nico mampu membuat mereka tercengang. Ucapan yang jelas-jelas sedang menyindir Nathan. Bahkan Nathan sendiri langsung terdiam karena merasa ucapan Nico mengarah padanya. Kami duluan. Nico menarik tangan Sisil dan berjalan cepat meninggalkan Nathan dan Feli yang masih terdiam. Aku pulang dulu, Opa. Jangan khawatirkan aku. Kak Nico baik padaku, teriak Sisil. Lepas, Kak. Sakit, ih. Sisil menarik tangannya dari genggaman Nico. Posisi mereka sudah jauh dari Nathan dan Feli, bahkan mereka tidak terlihat karena tertinggal jauh. Kak Nico kenapa harus bohong? Kita kan memang belum punya hubungan apapun. Lagian aku nggak mau terima. Kak Nico kalau cuma dijadiin alat untuk membuat Kak Feli cemburu. Nggak masalah Kak Nico mau memulai hubungan sama aku kalau alasannya memang untuk melanjutkan hidup dan memang bertujuan untuk melupakan masa lalu. Tapi kalau cuma untuk menunjukkan sama Kak Feli kalau Kak Nico bisa menjalani hubungan dengan wanita lain, aku nggak mau punya hubungan lebih sama Kak Nico. Ucapan Sisil mampu membuat Nico terdiam. Ada banyak hal yang harus dia pikirkan matang-matang setelah mendengar keluh kesah Sisil. Saat ini kita memang nggak punya perasaan satu sama lain kan? Aku nggak keberatan kalau kita memulai hubungan asal nggak ada bayang-bayang masa lalu ataupun tujuan tertentu. Seperti yang tadi Kak Nico lakuin di depan Kak Feli. Kak Nico sengaja mengatakan kita punya hubungan untuk membuat Kak Feli kesal dan cemburu kan? Nico menarik nafas dalam, menghentikan langkah dan menatap lekat wajah Sisil. Bukannya aku sudah katakan sejak awal, aku ingin memulai hubungan denganmu dan kamu sudah dengar alasanku. Aku benar-benar ingin memulainya tanpa alasan yang kamu sebutkan tadi. Jelasnya tegas, memang terlihat serius. Namun masih ada sedikit keraguan di hati Sisil. Apa ucapan Kak Nico bisa dipercaya? Tanya Sisil lirih. Kamu pikir aku punya tampang pembohong? Nico menyahutnya kesal. Oke, aku percaya untuk saat ini. Kita lihat seberapa seriusnya ucapan Kak Nico untuk memulai hubungan denganku, ujar Sisil dengan nada menantang. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.